Mangkunegaran adalah salah satu dari 4 pecahan kerajaan Mataram Islam yang istananya terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Semasa hidupnya, beliau tidak pernah mengizinkan orang untuk melukis atau memotret gambar dirinya, sehingga dalam Mangkunegaran sendiri, foto dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa tidak dipajang. Sebelum masuk ke dalam Mangkunegaran, pengunjung diarahkan untuk membeli tiket masuk. Setelahnya, seorang pemandu akan ditugaskan untuk menemani pengunjung dan menjelaskan terkait bangunan yang ada dalam Mangkunegaran. Selanjutnya, kita diarahkan ke bangunan pertama. Bangunan ini biasanya digunakan untuk pertunjukan gamelan dan tari. Terdapat 3 set alat musik tradisional Jawa, yaitu gamelan yang biasa digunakan di sana dan mempunyai nama masing-masing. Bangunan ini merupakan sebuah pendopo yang berbentuk joglo. Terdapat banyak tiang penyangga, namun ada 4 tiang penyangga yang paling besar dan terletak di tengah pendopo. Tiang ini terbuat dari kayu jati asli dan terdapat mitos bahwa siapa saja yang bisa memeluk tiang tersebut, permintaannya dapat terkabulkan. Di bangunan tersebut terdapat patung singa sebagai simbol kewibawaan. Dua patung singa yang terletak di bagian depan bangunan berasal dari Berlin, Jerman sebagai simbol barter terhadap 2 buah lembar kain bermotif parang. Dua patung singa tersebut terbuat dari perunggu, berbeda dengan patung singa yang lain yang hanya terbuat dari batu biasa. Lampu yang tergantung di atasnya dinamakan lampu robyong yang dulu pada tahun 1862 dibuat di Belanda dan dibeli dari Istana Bogor. Atap dari bangunan tersebut bermotif bara api sebagai simbol dari semangat kehidupan. Di dalamnya terdapat 8 kotak hastagina yang berarti 8 sifat manusia yang harus dilawan untuk meraih kesuksesan. Warna kuning melawan rasa ngantuk, warna biru melawan mara bahaya, warna hitam melawan amarah, warna hijau melawan rasa stres, warna putih melawan hawa nafsu, warna merah melawan rasa takut, warna pink melawan setan, dan warna ungu melawan pikiran buruk. Lalu di luarnya terdapat rasi bintang dan zodiak, yang semua lukisan tersebut pertama kali dilukis pada tahun 1940. Untuk lantai marmernya berasal dari pegunungan Carrara, Itali yang pertama kali dipasang pada tahun 1864.
Awalnya lantai tersebut berwarna putih bersih, namun sekarang menjadi bercorak karena pernah terkena banjir pada tahun 1966 dari Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya, kita diarahkan ke bangunan kedua yang bernama Paringgitan. Berasal dari kata pa artinya papan dan ringgit artinya wayang kulit. Bangunan ini biasanya digunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Nah, kalau wayang kulit ini namanya Paringgitan. Pa artinya papan, ringgit artinya wayang kulit. Tempat pertunjukan wayang kulit. Terdapat 4 patung yang digunakan sebagai vas bunga. Dua patung pada bagian depan merupakan pemberian dari Tiongkok. Dan dua patung di bagian belakang merupakan pemberian dari Yunani. Di bangunan ini juga terdapat logo dan lukisan dari Mangkunagara yang ke-7 sampai ke Mangkunagara yang ke-10 beserta permaisurinya. Ini merupakan lukisan dari Mangkunagara yang ke-7. Beliau disebut juga sebagai Bapak Pelopor Radio karena radio pertama kali muncul di era beliau. Ini merupakan lukisan dari Mangkunagara yang ke-8. Beliau bukanlah putra dari seorang permaisuri karena Mangkunagara yang ke-7 bersama permaisurinya hanya memiliki seorang putri. Karena hal itulah, beliau yang merupakan putra dari seorang selir bisa menjadi Mangkunagara yang ke-8. Selanjutnya, ini merupakan lukisan dari Mangkunagara yang ke-9. Sebelum naik tahta, beliau pernah menikah dengan putri dari Soekarno, yaitu Ibu Sukmawati, namun berakhir bercerai. Setelah naik tahta, beliau menikah dengan permaisurinya yang sekarang dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama seorang perempuan bernama Gusti Sura dan anak kedua merupakan Mangkunagara saat ini yaitu Gusti Bre. Ini merupakan lukisan Mangkunagara saat ini yaitu Mangkunagara yang ke-10. Beliau naik tahta saat usia 25 tahun pada 12 Maret 2022. Saat ini, beliau bekerja sebagai salah satu komisaris PT KAI. Lukisan permaisuri dari setiap Mangkunagara juga ikut dipajang. Ini merupakan lukisan dari permaisuri Mangkunagara yang ke-7. Ini merupakan lukisan permaisuri dari Mangkunagara yang ke-8. Dan ini merupakan lukisan dari permaisuri Mangkunagara yang ke-9 atau ibu dari Mangkunagara saat ini. Selanjutnya, terdapat bangunan yang paling sakral dalam Mangkunagaran, bernama Dalem Ageng. Hanya orang tertentu dan keluarga sajalah yang boleh memasukinya. Dalem Ageng ini biasanya digunakan untuk bermeditasi pada waktu tertentu.
Setelah itu, kami dibawa ke bangunan selanjutnya yang bernama bangunan Pare Anom. Pare Anom merupakan bangunan yang biasanya digunakan untuk para putri dari Mangkunegara beristirahat. Jika terdapat putri atau keluarga yang menginap di sana, bangunan ini tidak boleh dimasuki oleh para pengunjung. Kamar putri. Isi dari Pare Anom sendiri merupakan kamar-kamar bagi para putri, ruang rias, dan area pribadi yang lain. Ini merupakan foto tarian budaya atau tarian sakral yang hanya ditarikan saat adanya penobatan. Tarian ini memiliki pakem tersendiri dan hanya orang-orang tertentulah yang boleh menarikannya. Lalu di sini merupakan tempat untuk menerima tamu dan di sebelahnya merupakan tempat untuk kumpul keluarga. Terdapat juga beberapa pajangan dan foto keluarga yang terpajang di sepanjang tempat berkumpul. Mulai dari putri-putri Mangkunegara yang ke-8 sampai putri Mangkunegara yang ke-9. Terdapat juga beberapa foto dari Kanjeng Gusti Pire saat beliau berumur belasan hingga saat ini. Di sebelah tempat berkumpul tersebut, kami bertemu dua orang ibu yang menjual jamu, lulur, dan obat buatan sendiri yang ditujukan untuk para pengunjung. Di bangunan ini terdapat taman dan kolam yang indah. Terdapat bunga dan pepohonan yang terawat, membuat bangunan ini terlihat asri dan sejuk.
Setelahnya, kita dibawa ke tempat bernama Prachimoyoso yang dulu dibangun pada tahun 1919 sampai 1920 untuk menyambut keluarga dari Permaisuri Mangkunegoro yang ketujuh. Namun sekarang, tempat ini digunakan untuk rapat keluarga atau kumpul keluarga. Jadi, jika ada keluarga yang pulang ke Mangkunegaran, pengunjung dilarang untuk datang ke area Prachimoyoso. Terdapat 3 ruangan di area Prachimoyoso ini, yaitu ruang rias, kamar mandi, dan ruang makan. Namun pengunjung hanya diperbolehkan untuk datang ke ruang makannya saja. Terdapat dapur yang berada dalam ruang makan, namun kita tidak boleh memasukinya. Ruang makan di Prachimoyoso ini hanya digunakan saat keluarga sedang pulang atau saat ada tamu datang ke Mangkunegaran. Terdapat beberapa artefak dan lukisan yang terpajang dalam ruang makan tersebut. Kaca ini berasal dari Belanda yang gambarnya menceritakan tentang pagelaran tari. Dapat dilihat dari gambar seorang wanita di tengah yang berpakaian seperti penari. Gambar selanjutnya menceritakan tentang syukuran, bisa dilihat dari tumpeng yang ada di tengah-tengah gambar tersebut. Kalau yang ini menceritakan tentang menabuh gamelan. Lalu yang ini merupakan hadiah dari Thailand. Dan patung itu berasal dari Pulau Bali. Ini merupakan gading gajah asli yang diukir di Karangasem, Bali pada tahun 1940 sampai 1941. Gading gajah ini milik dari Mangkunegoro ke-7 dan lukisan di dalamnya menceritakan tentang Arjuna Wiwaha yang berasal dari pewayangan Mahabharata. Lalu, dalam perjalanan keluar bangunan Pari Anom, di sepanjang dinding tersebut terdapat foto dari permaisuri, putra dan putri, anak-anak dari Mangkunegoro ke-7, Mangkunegoro ke-8, sampai Mangkunegoro ke-9. Permaisurinya. Ini foto keluar, itu fotonya Gusti Ratu sama Gusti Sari tadi, yang kuning sama yang kayak biru. Kalau ini Gusti Retno Astri, keluarganya. Ini juga sama, ini keluarganya Gusti Retno Rosati. Nah, ini foto yang cukup terbaru. Ini Maret kemarin saat memperingati kenaikan tahta yang kedua. Ini tangan-tangan ada Kanjeng Gusti, ada Gusti Purnosma, ada Mbak Rania juga di sana. Oh ya, itu deh. Ya, ini Mbak Rania, kok ini Mbak Rania kecil. Ini juga sama, ini Kanjeng Gusti sama 3 putrinya Mangkunegoro yang ke-8. Kalau yang putra kan 3 itu udah wafat semua. Tinggal yang 3 putri ini masih ada. Kalau ini Mangkunegoro 8 sama dengan permaisuri. Yang merah tadi yang bunga-bunga. Oh. Yang pernah BA dari Ayu. Baik. Atau ini nggak? Bisa lebih lihat fotonya. Kita geser lagi. Tapi nggak mau nggak? Nggak mau. Dia pulang kak. Ini merupakan tempat penyimpanan pakaian adat yang masih digunakan oleh keluarga Mangkunegaran sampai sekarang. Selanjutnya, kami dibawa ke art shop Pari Anom yang di dalamnya menjual oleh-oleh khas Mangkunegaran. Terdapat kain batik, perhiasan, baju, dan barang-barang lainnya.
Dan bangunan Pare Anom merupakan destinasi terakhir dalam tur kita di Mangkunegaran. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu yaitu Bapak Supianto, anggota kelompok, kakak pemandu, dan para teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kunjungan bersejarah ke Mangkunegaran. Jalan-jalan kali ini seru banget ya. Kita berkeliling Pura Mangkunegaran yang menyimpan banyak keindahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.